Masih di MNC News Prime spesial Jakarta Hajatan ke-495 dari kawasan Kota Tua Jakarta. Anda bisa lihat di sini suasananya rame ya karena banyak sekali masyarakat yang mengisi hari libur dan bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta. Ada yang membawa keluarga untuk melihati suasana Kota Tua yang menjadi salah satu destinasi ikonik di ibu kota. Dan tentu yang menjadi menarik kemudian kalau berbicara tentang Jakarta adalah berbicara tentang kulinernya. Ada pantun pemirsa ya, makan ketoprak buatan Bang Marta. Cepat-cepat biar nggak molor. Nah di hari ulang tahun Jakarta enaknya makan kerak telur. Nah ini, selamat malam Bang. Ini kerak telur khas sekali ya? Ya, khas Betawi. Sudah lama? Lama. Berapa tahun? Sekitar 25 tahun. 25 tahun menggeluti kerak telur. Kerak telur. Bagaimana eksistensi makanan khas Betawi? Di tengah kita tahu kan ada banyak juga ya sekarang nih makanan-makanan kekinian. Kalau dari sisi Abang sendiri, masih dicintai nggak? Masih. Masih dicintai? Ya, makanan jadul, makanan zaman dulu. Masih banyak yang berburu ya? Masih. Untuk tetap punya eksistensi, ada nggak varian-varian gitu kalau di kerak telur atau tetap otentik? Tetap kita. Tetap otentik ya? Iya. Wah, kalau gitu saya pesen satu. Iya. Ya, buatin yang spesial. Ini Iya. ulang tahun Jakarta. Siap. Baik, dan pemirsa, ini saya sedang berada di kawasan Kota Tua. Di belakang saya ini adalah Museum Sejarah Jakarta, Lapangan Fathahillah. Dan kalau kita berbicara tentang Jakarta, tentu kita harus juga beranjak ya dari beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintahan ke pemerintahan. Kita akan simak Jakarta dulu dan kini dalam liputan berikut ini. Sebagai ibu kota yang mencerminkan jati diri Indonesia, Jakarta menjadi kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Dulu disebut dengan nama Sunda Kelapa, Jayakarta, lalu Batavia, kemudian berganti menjadi Jakarta Batsushi, dan saat ini disebut sebagai daerah khusus ibu kota Jakarta. Di usia yang memasuki ke-495 tahun, tak ada salahnya untuk menengok sejenak gambaran Jakarta tempo dulu. Kota Tua merupakan salah satu destinasi wisata sejarah paling populer di ibu kota. Berbagai bangunan khas arsitektur kolonial yang menghiasi kawasan ini membuat terasa sangat berbeda dengan wajah kota Jakarta di wilayah lainnya. Ya, selanjutnya terletak di Bundaran HI. Tugu Selamat Datang dibangun dalam rangka Asian Games yang keempat. Pembuatan patung ini memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Dan saat ini Tugu Selamat Datang juga sangat ikonik bagi warga Jakarta. Sementara itu jalan protokol di jantung ibu kota, Sudirman Tamrin, dibangun untuk menghubungkan kawasan Medan Merdeka dengan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan pada 1950-an. Kebayoran Baru masih berstatus kota satelit. Selanjutnya, Monumen Nasional atau Tugu Monas memiliki tinggi 132 meter. Monumen ini diprakarsai oleh Presiden pertama Soekarno untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pembangunan landmark Jakarta ini dimulai sejak 17 Agustus 1961 dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Sejak saat itu, Monas menjadi salah satu ikon dari ibu kota. Ya, ciri khas dari landmark Jakarta ini adalah lapisan emas yang membentuk kobaran api pada puncak Tugu Megah ini. Ya pemirsa, berbagai masa telah dilewati kota ini. Teruslah tumbuh untuk bisa mendunia. Teruslah berkembang demi kemajuan Indonesia Raya. Selamat ulang tahun Jakarta tercinta. Ya, begitu tumbuh dengan begitu cepat ya. Dari masa ke masa ada banyak ya ikon-ikon Jakarta dan mungkin sebagian dari Anda ada yang belum ke Kota Tua, Anda bisa singgah di sini ya menikmati suasana yang memang
mengantarkan Jakarta pada sejarahnya. Di sini ada Museum Wayang, kemudian juga sebelumnya di depan sana itu ada Museum Bank Indonesia, dan yang menjadi ikon adalah Museum Fathahillah di Kota Tua Jakarta. Sudah jadi? Ini Pengen coba nih pemirsa ya. Ada yang sudah pernah ngerasain kerak telur? Wah. Bang, boleh tanya-tanya dulu, ini kerak telur itu memang dominan telur atau seperti apa? Boleh berdiri? Atau ada bumbu lain lah gitu? ada ini pakai serondeng, bawang, ebi. Telur, selundreng, bawang, ebi. Iya. Terus Diaduk. diaduk, dan Bikin. ini pakai arang ya. Iya. Anak-anak banget kayaknya nih. Iya. Boleh coba ya? Boleh. Ini adalah salah satu makanan khas Betawi, dan tentu ada banyak ya kuliner-kuliner Betawi. Tadi yang menarik disampaikan adalah bahwa kuliner Betawi ini tetap bisa eksis ya di tengah banyak varian-varian kuliner yang kita tahu ini sekarang ini sudah juga banyak disukai. Tapi tadi nggak lengkap kalau di Jakarta nggak makan kerak telur. Kita coba ya kerak telurnya. Enak bang. Mau nggak penonton? Ini banyak sekali masyarakat yang ada di sini pemirsa ya. Dalam sehari bisa ngabisin berapa Pak? Kalau lagi rame bisa 150 150 porsi. Iya. Berarti memang peminatnya banyak sekali ya. Iya. Ada nggak wisatawan-wisatawan mancanegara gitu? Ada. Apa kesan mereka? Katanya good. Kenapa? Good. Wow, ya apresiasi diberikan begitu ya. Ini ulang tahun Jakarta ke-495 ya. Sebagai warga Jakarta, Abang punya harapan nggak? Harapannya semakin jaya Kota Tua. Semakin jaya Kota Tua, untuk Jakarta secara keseluruhan apalagi? Ya supaya itulah pemandangannya bagus. Oke, terus dipelihara ya, Iya. supaya menjadi ikon wisata, dan dengan ikon wisata ini juga tentu akan memberikan kehidupan bagi warganya. Ini luar biasa sekali pemirsa, dan di samping saya ini juga ada pencaksilat khas Betawi. Nanti kita akan simak ya bagaimana penampilan mereka, tapi kita harus kembali jeda. MNC News Prime akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa MNC News, Jakarta tahun ini memasuki usia ke-495 tahun. Jakarta telah melewati masa-masa yang sulit ketika harus menghadapi dampak pandemi COVID-19. Namun, ibu kota mampu pulih dan ekonomi mulai berjalan. Ini semua berkat kerjasama yang baik dari seluruh warga Jakarta. Saya Haji Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun Jakarta. Jakarta bangkit bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pemirsa MNC News, saya Sutioso, Gubernur DKI Jakarta ke-12, mengucapkan selamat ulang tahun Jakarta ke-495. Semoga Jakarta menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera lahir dan batinnya.